Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Tobroni, NIM 12402183255 dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan pengalaman praktik lapangan pada usaha industri mebel milik Bapak Ainur Rafiq di Desa Babatan, Kecamatan Patihan Rowo, Kabupaten Nganjuk. Desa Babatan terletak di wilayah Kecamatan Patihan Rowo, Kabupaten Nganjuk, dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara dibatasi oleh Desa Bukur, di sebelah barat dibatasi oleh Desa Katerban, dan di sisi selatan dibatasi oleh Desa Garu, sedangkan di sebelah timur dibatasi dengan Desa Ngepung. Jarak tempuh Desa Babatan ke Kecamatan Patihan Rowo sejauh 6 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Nganjuk sejauh 27 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Masyarakat Desa Babatan dan sekitarnya mata pencariannya rata-rata sebagai petani, namun juga ada beberapa yang mendirikan usaha kecil seperti halnya pada industri mebel milik Bapak Ainur Rafiq ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kelompok usaha dengan jumlah yang paling besar. Namun ternyata usaha ini dianggap sebelah mata, padahal usaha mikro, kecil, menengah sangat berperan besar pada perekonomian Indonesia. UMKM merupakan usaha yang produktif yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha ini berskala kecil dan memiliki sifat padat karya, serta melibatkan aktivitas ekonomi dan bisnis, baik dari segi manajemen, teknologi, ataupun perlindungan hak cipta. Industri mebel di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam perekonomian dan ketersediaan bahan bakunya, serta produknya juga dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan pembangunan sektor industri kecil guna untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, dan ada kesempatan untuk berusaha dalam meningkatkan pembangunan daerah. Di Desa Babatan, Kecamatan Patihan Rowo, Kabupaten Nganjuk, terdapat usaha mebel yang cukup maju dan berkembang. Usaha mebel tersebut dapat menghasilkan perabotan rumah tangga dan juga hiasan kerajinan rumah. Pemilik mebel tersebut selalu mengedepankan kualitas pelayanan dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen dalam menjalankan usahanya. Pemasaran produk usaha mebel milik Bapak Ainur Rafiq dapat dikatakan sudah cukup laris di pasaran dan tentunya membutuhkan pengembangan agar usaha tersebut dapat mampu untuk bersaing di pasaran.
Industri mebel yang didirikan oleh Bapak Ainur Rafiq terletak di Jalan Gotong Royong RT 31 RW 08 Desa Babatan, Kecamatan Paten Rowo, Kabupaten Nganjuk. Beliau mulai mendirikan usahanya pada tahun 98 dan mengembangkannya dengan usaha yang kuat. Alasannya beliau mendirikan usaha mebel ini adalah karena sudah memiliki keahlian dalam bidang permebelan dan juga ingin sebagai pembisnis khususnya dalam dunia mebel. Dengan berjalannya seiringan waktu, industri mebel yang didirikan oleh Bapak Ainur Rafiq mengalami pengembangan yang sangat pesat dan beliau akhirnya bisa menambah karyawan. Saat ini karyawan yang dimiliki oleh Bapak Ainur Rafiq sebanyak 3 karyawan, di mana 2 karyawan sebagai industri produk atau pada bidang produksi, dan yang satu yaitu sebagai pengamplasan dan juga pengecatan. Visi misi industri mebel Bapak Ainur Rafiq diantaranya: yang pertama, visi mebel yang didirikan oleh Bapak Ainur Rafiq diharapkan menjadi mebel yang semakin hari semakin maju dan berkembang dan mampu bersaing dengan industri lainnya di pasaran. Yang kedua, misi industri mebel milik Bapak Ainur Rafiq diharapkan dapat mengedepankan kualitas yang baik, karena dengan kualitas yang baik akan menjamin mutu dari sebuah produk dan akan mengikat pelanggan, sehingga pelanggan yang membeli produknya tidak kecewa. Pada setiap usaha tentunya terdapat permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi pada industri mebel Bapak Ainur Rafiq ini sering menghadapi permasalahan pada bahan baku yang digunakan, karena menggunakan bahan baku dari kayu jati yang sekarang sangat sulit untuk didapatkan, atau harganya juga begitu mahal dan kadang juga mendapati kayu jati yang bengkok. Industri mebel Bapak Ainur Rafiq selalu mengedepankan kualitas, sehingga beliau memilih untuk bahan utamanya dari kayu jati yang bagus, sehingga akan menciptakan produk yang bagus. Namun jika pembeli ingin membuat produk berdasarkan kayu selain jati juga bisa, misalnya kayu sengon, mahoni, akasia, dan lain-lain. Semua tergantung pada selera dari konsumen sendiri. Untuk mendapatkan kayu yang bagus, biasanya beliau akan menghubungi tempat pengresian langganannya untuk pesan kayu yang diinginkan, dan jika sudah, beliau akan mengambilnya dan dibawa pulang agar pada saat konsumen datang bisa melihat langsung bahan dasar yang dipakai dan dapat memilih kayu apa yang digunakan untuk produk yang diinginkan. Dengan model dan keindahan warna kayunya, jati dapat digolongkan menjadi kayu yang populer untuk diminati banyak orang karena memiliki kualitas yang dikatakan begitu baik untuk dijadikan sebuah bahan perabotan rumah. Dan kayu jati ini memiliki kekuatan tersendiri dan keawetan dalam jangka panjang. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap. Namun semua tergantung pada konsumen mau memilih bahan kayu selain kayu jati juga bisa, seperti halnya kayu mahoni, sengon, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan usahanya, diantaranya yang pertama, menghitung harga produksi, apakah harga yang dipakai terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam persaingan. Yang kedua,
mengenali pesaing dari kualitas produk yang dimiliki, apakah mampu untuk bersaing dengan industri mebel yang lainnya pada pemasaran. Yang ketiga, menurunkan sedikit harga guna untuk mengundang pembeli agar kembali membeli produknya. Yang keempat, melakukan inovasi produk. Pada pengusaha diharapkan selalu mempunyai inovasi terbaru guna untuk mempertahankan usahanya dan agar semakin berkembang. Kelima, meminimalisir biaya operasional. Setiap pengeluaran dan pemasukan dapat terperinci dengan jelas agar dapat seimbang antara pengeluaran dan juga pemasukan. Keenam, selera konsumen. Setiap konsumen memiliki selera tersendiri, mulai dari bentuk model, corak, warna, dan lain-lain. Konsumen tidak merasa bosan dengan model yang itu-itu saja. Ketujuh, memperluas jaringan. Untuk menjaga eksistensi pemasarannya bisa melalui media sosial yang ada dan memperkenalkannya kepada orang-orang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.